Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kita bertemu lagi di Mimbar Gemar Online GSCA Penil Surabaya dan GSCA Anugerah Cabang Kemendung pada hari ini Kamis 12 Desember 2024. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan yang ada di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-1 sampai 24. Tapi pagi ini saya akan bacakan hanya di ayat yang ke-24. Demikian bunyinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Amin, puji Tuhan. Firman Tuhan di ayat yang ke-24 itu dapat menghibur hati kita ya. Tuhan memberikan janjinya kepada kita hidup yang kekal. Bapak, Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, renungan kali ini akan membahas tentang karunia yang telah Yesus berikan kepada kita melalui otoritasnya. Di ayat yang sebelumnya tadi itu Yesus menyembuhkan seorang pria yang lumpuh selama 38 tahun. Orang-orang Yahudi itu marah kepada Tuhan Yesus, marah kepada Yesus. Mengapa? Karena Tuhan Yesus itu menyembuhkan di hari Sabat. Sebagai manusia kita pasti tidak mau menderita, Bapak Ibu, seperti yang dialami oleh orang lumpuh yang ada di tepi kolam. Dia bertahun-tahun itu menantikan uluran tangan dari orang lain untuk bisa mengangkatnya atau untuk bisa membawanya dia masuk ke dalam kolam tersebut. Tetapi apa yang orang-orang di sekitarnya lakukan, dia tidak membantunya. Orang lumpuh ini tidak berdaya untuk memenuhi harapannya. Ketika Yesus bertanya kepadanya, maukah engkau sembuh? Dia tidak lagi menjawab soal keinginan dan harapannya. Dalam arti ia tidak menjawab, ya Tuhan, aku mau sembuh. Tapi jawabannya adalah soal ketidakberdayaannya. Ia menjawab, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Bapak Ibu yang terkasih, Yesus itu tidak sekedar kasihan kepada orang sakit. Yesus mengerti, Yesus peduli ketidakberdayaannya yang dialami. Bagi orang-orang yang tidak berdaya seperti orang sakit ini, Yesus hadir. Yesus menyatakan kemurahan hati dan belas kasihannya. Yesus menyatakan kuasa yang menyembuhkan dan membebaskan. Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Itu di ayat yang ke-8. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin tampaknya aneh karena penyembuhan adalah hal yang baik, tetapi yang dilakukan Tuhan Yesus itu di hari Sabat, di hari istirahat. Dalam perjanjian lama, Tuhan Yesus memberi orang percaya daftar panjang aturan yang harus diikuti agar tetap hidup benar bersamanya. Dan aturan itu termasuk menghormati hari Sabat. Namun dalam perjanjian baru, Yesus diutus untuk mengubah hubungan kita dengan Bapa. Orang-orang Yahudi pada zaman itu berpegang teguh dalam perjanjian lama. Dia tidak mengizinkan di hari Sabat ada kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang saat itu. Tetapi Tuhan mengubahnya. Dalam perjanjian baru, Tuhan itu diutus Allah Bapa untuk mengubah hubungan kita dengan Bapa di surga. Dengan mengorbankan dirinya di kayu salib, Dia memberi kita akses ke hubungan dengannya, sehingga aturan agama tidak lagi diperlukan. Melalui hidupnya, Dia mulai menunjukkan kepada orang-orang seperti apa hubungan baru ini. Tetapi karena tidak sejalan dengan apa yang mereka yakini, orang-orang Yahudi marah, Bapak Ibu.
Dalam Yohanes 5, Yesus membenarkan perubahan ini dengan mengungkapkan otoritasnya yang sejati. Dengan menyebut Allah sebagai Bapanya, dia menyatakan kesetaraannya dengan Allah. Ini membuat marah orang-orang Yahudi yang religius, yang dalam arti memegang teguh kepercayaan agamanya, hukum Taurat. Tetapi ini memberi kita pandangan yang lebih dalam tentang hubungan antara Bapa dan Anak. Yesus memberitahu kita bahwa Bapa dan Anak dipersatukan dalam kasih. Anak itu tidak bekerja untuk Bapa. Sebaliknya mereka bekerja bersama. Dan pekerjaannya dilakukan Yesus secara sempurna, mencerminkan kehendak Bapanya. Hubungan ini mengungkapkan bahwa Yesus memiliki otoritas untuk memberi kita hidup yang kekal bersamanya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Ini perkataan Yesus sendiri kepada kita, Bapak Ibu. Maka dari itu, apa yang kita lakukan sebagai manusia, kita yang telah menikmati berkat Tuhan, maka marilah kita pun peduli dan mengingat orang lain yang membutuhkan kemurahan hati Allah melalui kita. Sebagai persekutuan orang yang percaya, kita dipanggil untuk peka terhadap dunia di sekitar kita. Ada orang-orang yang tidak berdaya yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Mungkin tetangga kita yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Kita membantunya dengan tulus. Jangan mengharap imbalan. Semampu kita, Bapak Ibu. Mungkin kita tidak bisa memberi banyak materi. Kita mungkin bisa memberikan sharing-sharing, masukan, doa, itu yang penting. Kita perhatian, memerlukan perhatian bagi kita. Apakah kita bersikap seperti Yesus? Jawaban ada pada diri kita. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita mendengar firman Tuhan dan percaya kepada Yesus, kita memiliki akses ke hubungan dengannya yang akan bertahan selamanya. Tetapi seperti orang Yahudi di Perjanjian Lama, kita tidak harus mengikuti hukum yang ketat dengan sempurna untuk mendapatkan keselamatan. Melalui Yesus, kita sudah diselamatkan. Kita mendapatkan otoritas penuh oleh Yesus. Kita sebagai anak Allah. Yang harus kita lakukan adalah menerima karunia yang telah Yesus berikan kepada kita. Melalui otoritas Yesus yang penuh yang telah diberikan kepada kita. Puji nama Tuhan. Sampai di sini renungan pagi ini kita akan mengaminkan di dalam doa. Bapa yang terkasih dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami akan otoritas kami sebagai anak-anak Allah. Tuhan, kiranya kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, mau Tuhan seperti yang Engkau lakukan, rela melakukan apa saja, memberikan perhatian, pertolongan kepada sesama kami yang membutuhkan perhatian Tuhan. Mungkin kami tidak bisa membantu terlalu banyak Tuhan. Mungkin kami bisa memperhatikannya. Mungkin kami bisa mendoakannya Tuhan. Kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu kami tetap pegang teguh. Tuhan Yesus, kami akan mengawali kegiatan kami pada hari ini. Dari pagi hingga malam nanti ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan Tuhan. Apapun kegiatan kami yang kami lakukan, Tuhan berkati. Tuhan jauhkan kami dari segala bahaya. Tuhan berikan berkat yang melimpah kepada kami. Biarlah kami dapat menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap semangat. Tetap bergemar. Tuhan Yesus memberkati.